Kira-kira 400 tahun lamanya, Allah tidak berbicara kepada umatnya. Suasana hening yang panjang ini mungkin membuat banyak orang mulai kehilangan harapan. Iman mereka pun bisa jadi mulai goyah. Tapi ada satu hal yang pasti. Allah tidak pernah melupakan janji Nia kepada umatnya, yaitu janji akan kedatangan seorang Mesias, Sang Juru Selamat. Kisah kita dimulai pada zaman Raja Herodes di Yudea. Ada seorang imam bernama Zakharia dari rombongan Abia. Istrinya, Elisabeth, juga berasal dari keturunan Imam Harun. Alkitab mencatat bahwa mereka berdua adalah orang yang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah Tuhan tanpa celah. Namun, ada satu kesedihan dalam hidup mereka. Mereka tidak punya anak. Elisabeth mandul, dan usia mereka berdua sudah sangat lanjut. Suatu hari, tiba giliran rombongan Zakharia untuk melayani di bait suci. Seperti kebiasaan para imam, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan masuk ke ruang kudus untuk membakar ukupan, yaitu dupa wangi sebagai simbol doa yang naik kepada Tuhan. Dan hari itu, nama Zakharia yang terpilih. Ini adalah sebuah kehormatan besar yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup seorang imam. Maka, Zakharia pun masuk ke dalam bait suci. Di luar, kerumunan orang banyak berkumpul untuk berdoa, menantikan selesainya ritual pembakaran ukupan. Saat Zakharia sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Seorang malaikat Tuhan menampakkan diri, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Tentu saja, Zakharia sangat terkejut dan ketakutan. Melihat malaikat bukanlah pengalaman sehari-hari. Namun, malaikat itu dengan lembut berkata, "Jangan takut, hai Zakharia, sebab doamu telah dikabulkan." Doa, jang, mana? Doa Zakharia dan Elisabeth yang sudah bertahan-tahan mereka panjatkan untuk memiliki seorang anak. Malaikat itu melanjutkan, "Elisabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan, banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Ini adalah kabar yang luar biasa. Bukan hanya mereka akan mendapatkan anak di usia senja, tetapi anak ini punya tujuan yang istimewa. Malaikat itu menjelaskan bahwa Yohanes akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan dan akan membawa banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Ia akan berjalan mendahului Tuhan, menyiapkan jalan baginya, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Elia. Anak ini akan menjadi jembatan antara zaman penantian yang panjang dan penggenapan janji Allah. Dialah yang kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Mendengar semua ini, apa reaksi Zakharia? Logikanya sebagai manusia mengambil alih. Dia bertanya kepada malaikat, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Pertanyaannya terdengar wajar, tapi itu menunjukkan keraguan. Dia melihat pada keterbatasan dirinya dan istrinya, bukan pada kuasa Allah yang tidak terbatas. Karena ketidakpercayaannya itu, malaikat Gabriel begitulah. Namanya memberikan sebuah tanda. Ia berkata, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya." Pada waktunya saat itu, Huga Zakharia kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Sementara itu, orang banyak di luar mulai bertanya-tanya, mengapa Zakharia begitu lama di dalam. Ketika akhirnya ia keluar, ia tidak bisa mengucapkan berkat seperti biasanya. Ia hanya bisa memberi isyarat dengan tangannya. Orang-orang pun sadar bahwa ia pasti telah melihat suatu penglihatan. Zakharia tetap bisu selama berbulan-bulan selama masa kehamilan Elisabeth. Namun, tepat seperti yang dikatakan malaikat,
Elisabeth mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saat tiba waktunya untuk memberi nama, para kerabat ingin menamainya Zakharia, seperti ayahnya. Tapi Elisabeth yang tahu kehendak Tuhan, berkata, "Tidak, ia harus dinamai Yohanes." Mereka lalu bertanya kepada Zakharia. Ia meminta sebuah batu tulis, dan di atasnya ia menulis, namanya adalah Yohanes. Seketika itu juga, mulut Zakharia terbuka dan lidahnya terlepas. Ia bisa berbicara kembali, dan kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya bukanlah keluhan, melainkan pujian kepada Allah. Dipenuhi oleh Roh Kudus, Zakharia bernubuat, memuji Allah karena telah menepati janjinya. Nama Zakharia sendiri berarti Allah mengingat. Sungguh ironis, Zakharia sempat lupa dan ragu, tapi Allah selalu ingat. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat penting. Meskipun Zakharia tidak percaya, meskipun mungkin banyak umat Allah pada waktu itu meragukan janjinya, Allah tidak pernah lalai. Dia setia dan selalu menggenapi Firman-Nya pada waktu yang tepat. Janji kedatangan Mesias yang pertama telah digenapi melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita hidup dalam penantian akan janji-Nya yang kedua. Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke langit dan bumi yang baru, di mana kita akan hidup bersama Dia selamanya. Sama seperti Zakharia, terkadang kita mungkin ragu saat melihat keadaan kita. Tapi mari kita belajar untuk percaya pada janji-janji Allah, karena Dia adalah Allah yang mengingat, Allah yang setia, dan Dia pasti akan menggenapi setiap janjinya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa.